Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Ramadhani akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Teknik Antarmuka dengan dosen pengampu Bapak Faisal Hadi STMT. Ada beberapa pokok bahasan yaitu infrared data, peripheral komponen interconnect, industri standar arsitektur, high definition multimedia interface, universal serial bus, dan RS232 dan RS485. Infrared data. Penggunaan inframerah sebagai media transmisi data mulai diaplikasikan pada berbagai peralatan seperti televisi, handphone, sampai pada transfer data pada PC. Media inframerah ini dapat digunakan baik untuk kontrol aplikasi lain maupun transmisi data. Penggunaan inframerah sebagai kontrol biasanya digunakan pada remote control televisi, PCD, atau bahkan untuk remote control AC pada handphone dan PC. Media inframerah ini digunakan untuk mentransfer data tetapi dengan suatu standar atau protokol tersendiri, yaitu protokol IRDA. Prinsip kerja IRDA, semua remote control menggunakan transmisi sinyal inframerah yang dimodulasi dengan sinyal carrier dengan frekuensi tertentu, yaitu pada frekuensi 30 kHz sampai 40 kHz. Sinyal yang dipancarkan oleh transmitter diterima oleh receiver inframerah dan kemudian dikodekan sebagai sebuah paket data biner. Pada transmisi inframerah terdapat dua terminologi yang sangat penting, yaitu space yang menyatakan tidak ada sinyal carrier dan pulse yang menyatakan ada sinyal carrier. Pengkodean pada remote inframerah pada dasarnya ada yang pertama yaitu pulse width kode sinyal. Pada pengkodean ini panjang pulsa merupakan kode informasinya. Jika panjang pulsa pendek, kira-kira 550 mikrosecond, maka dikatakan sebagai logika L. Tetapi jika panjang pulsa kira-kira 2200 mikrosecond, maka menyatakan logika H. Yang kedua, space code signal. Pada pengkodean ini didasarkan pada panjang atau pendek space. Jika panjang pulsa sekitar 550 mikrosecond atau kurang, maka dinyatakan sebagai logika L. Sedangkan jika panjang space lebih dari 1650 mikrosecond, maka dinyatakan sebagai logika H. Yang ketiga, shape code sinyal. Pengkodean ini ditentukan pada urutan pulsa dan space. Pada space pendek kurang dari 550 mikrosecond dan pulse panjang lebih dari 1100 mikrosecond maka dinyatakan sebagai logika H. Tapi sebaliknya, space panjang dan pulse pendek maka dinyatakan sebagai logika L. Adapun peripheral component interconnect atau PCI. Peripheral komponen interconnect adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer. Prosesor independen bus itu dapat berfungsi sebagai bus mezen atau bus peripheral. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 1992, tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ISA atau Asia yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Slot ekspansi adalah tempat pada motherboard yang digunakan untuk card tambahan. PCI atau Peripheral Component Interconnect merupakan bus yang tidak tergantung pada prosesor dan bandwidth yang tinggi, berfungsi sebagai bus peripheral. PCI memberikan sistem yang lebih baik bagi subsistem input atau output berkecepatan tinggi. PCI dirancang untuk memenuhi kebutuhan input atau output. Industri Standar Arsitektur atau ISA adalah bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus
1981. ICA adalah teknologi antarmuka untuk menghubungkan perangkat komputer yang sudah mulai ditinggalkan. Perangkat komputer yang menggunakan ICA diantaranya modem dan sound card. ICA jauh lebih lambat dari PCI. HDMI atau High Definition Multimedia Interface. HDMI adalah standar antarmuka interface yang digunakan pada berbagai perangkat audiovisual seperti televisi definisi tinggi atau high definition dan home theater dengan 19 kabel yang dibungkus menjadi kabel tunggal. HDMI mampu membawa bandwidth hingga 5 GB per second. Adapun kelebihan HDMI tidak melakukan kompresi sinyal karena bekerja secara digital, berbeda dengan pendahulunya yang menggunakan sistem analog dengan antarmuka analog. Sumber digital harus diterjemahkan terlebih dahulu ke analog, dikirim ke televisi, kemudian diubah kembali menjadi sinyal digital untuk ditampilkan di layar. Adapun USB atau Universal Serial Bus. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya, seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Koneksi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel, serta peralatan elektronik lainnya. Perkembangan USB. Ada yang pertama itu USB 1.0. Waktu dirilis Januari 1996 dengan kecepatan 1,5 megabit per second. Selanjutnya ada juga 1.1 yang dirilis 1998 dengan kecepatan 12 megabit per second. Selanjutnya ada juga USB 2.0 yang dirilis April tahun 2000 dengan kecepatan 480 MB per second. Ada juga USB 3.0 yang dirilis November 2008 dengan kecepatan hingga 4 GB per second. Selanjutnya USB 3.1 yang dirilis Juli 2013 dengan kecepatan 10 GB per second. Dan yang terakhir USB 3.2 yang dirilis tahun 2017 dengan kecepatan 20 GB per second. Prinsip kerja dari USB. Terdapat 4 cara atau model transfer data informasi pada USB yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan komputer. Di antaranya yaitu control transfer. Jenis transfer ini digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasi perangkat yang terhubung. Yang kedua, bulk transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah besar ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Interrupt transfer. Transfer data ini untuk mentransmisikan data kecil secepatnya mungkin immediate. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Yang terakhir, isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini. USB dikendalikan oleh host. Dapat beberapa perangkat yang terhubung ke komputer, namun hanya satu host yang mengendalikan satu bus. Host berfungsi sebagai master, sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai slave. Host bertanggung jawab mengelola koneksi, transaksi, dan penjadwalan bandwidth. Kabel yang digunakan terdiri 4 kabel wire, yang masing-masing induktor dibungkus dengan isolator. Dari 4 kabel tersebut terdiri dari 2 kabel wire adalah untuk sumber daya, plus 5 volt dan ground, sedangkan 2-nya lagi berbentuk twist yang digunakan untuk transmisi data. Adapun kelebihan dari USB.
Kelebihan USB, mudah digunakan. USB dapat melakukan konfigurasi secara otomatis dan mendukung single interface untuk beberapa perangkat, serta mudah untuk melakukan ekspansi atau penambahan jika port USB pada komputer tidak mencukupi. Berkecepatan tinggi, yaitu dapat melakukan komunikasi data hingga 20 megabit per second untuk USB versi 3.2. Keandalan atau reliability yang tinggi. Protokol USB dapat mendeteksi terjadinya kesalahan pengiriman data dan mengirimkan pemberitahuan agar dapat mengirimkan datanya kembali. Lebih hemat biaya karena penggunaan yang sangat luas. Semua jenis komponen dan konektor maupun kabel juga diproduksi secara massal dengan jumlah yang banyak sehingga dapat menekan biaya produksi dan dapat menawarkan harga yang lebih murah. Penggunaan daya yang lebih kecil, USB pada umumnya bekerja di tegangan plus 5 volt dan mengonsumsi arus listrik beberapa miliampere saja. Ini adalah jenis-jenis dari konektor USB. Ada USB tipe A, USB tipe B, USB mini, USB micro, dan USB yang terbaru yaitu Type-C. RS232 dan RS485. RS232 atau Recommended Standard 232 dan RS485 atau Recommended Standar 485 adalah bentuk sederhana dari protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Data dapat ditransmisikan melalui serial atau paralel. Keuntungan utama komunikasi paralel adalah data dapat ditransfer secara cepat, dan kerugiannya adalah biaya per bit akan tinggi, dan juga crosstalk antara kabel akan menyatakan bahwa mungkin ada yang lebih besar peluang korupsi data saat mentransfer jarak jauh. Ini adalah perbedaan dari RS232 dan RS485. Yang pertama, konfigurasi garis. RS232 bersifat tunggal, sedangkan RS485 diferensial. Metode operasi RS232 adalah simplex atau duplex penuh. Atau untuk RS485 simplex atau setengah duplex panjang kabel. Panjang kabel maksimum RS232 adalah 50 kaki, sedangkan RS485 mencapai 4000 kaki. Kecepatan data maksimum RS232 adalah 20 kbit per second, sedangkan untuk kecepatan maksimum RS485 adalah 10 megabit per second. Tingkat logika khas RS232 adalah 5 volt hingga 15 volt, sedangkan RS485 1,5 volt sampai 6 volt. Impedansi input penerima. Maksimum RS232 adalah 3 hingga 7 kilo ohm. Sedangkan RS485 adalah 12 kilo ohm. Sensitivitas penerima untuk RS232 adalah 3 volt, sedangkan untuk RS485 adalah 200 mV. Adapun kelebihan dan kekurangan RS232 adalah ini banyak digunakan untuk koneksi titik ke titik antara perangkat DCE atau DTE. Biaya rendah karena kesederhanaannya antarmuka RS232 didukung di banyak perangkat dan bebas dari kebisingan. Adapun kekurangannya yaitu bandwidth rendah, panjang kabel terbatas, konsumsi daya meningkat. Kelebihan dan kekurangan RS485, kelebihannya komunikasi lebih cepat, antarmuka level sinyal rendah, kecepatan pengiriman data maksimum, kekebalan suara yang bagus, saluran transmisi seimbang. Ini mendukung banyak budak dan master tunggal. Kekurangan hanya satu simpul yang dapat mengirimkan data pada suatu waktu. Kabel komunikasi khusus diperlukan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya dari beberapa pokok bahasan untuk mata kuliah interface atau teknik antarmuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.